dalam Markus 9 ayat yang ke-23. Bolehkah? 9 ayat yang ke-23. Yaitu segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini yaitu renungan perkataan Yesus dalam Markus 9 ayat 23 adalah undangan untuk melihat hidup melalui mata iman. Ketika ia berkata segala sesuatu yang mungkin bagi orang yang percaya, ia bukan sedang memberikan janji kosong atau sekadar motivasi positif. Yesus sedang mengajarkan bahwa kuasa Tuhan bekerja
kehidupan kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, yaitu Yesus sedang mengajarkan bahwa kuasa Tuhan bekerja melalui hati yang percaya, bukan melalui kekuatan manusia. Keyakinan kita bukan pada kemampuan diri sendiri, tetapi pada Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, bahwa apa yang kita pikirkan itu tidak mungkin itu dipikirkan Tuhan. Tetapi apa yang tidak kita pikirkan, itu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Karena apa yang dikatakan di sini, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, bahwa Dia melihat hati kita yang percaya kepada Tuhan, dan Dia berkata bahwa Tuhan bekerja melalui hati yang percaya. Jadi kita tahu bahwa melalui iman kita, bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan, bagaimana kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu Dia berkata bahwa Dia melihat hati kita, bagaimana kesungguhan kita untuk percaya kepada Tuhan, bagaimana kesungguhan kita untuk tetap setia melayani Tuhan, bagaimana kita tetap setia mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Dia berkata di dalam firman Tuhan ini bahwa Tuhan kita, dan apa yang dikatakan di sini, yaitu kita melihat kelemahan kita, dan Dia berkata juga dan melihat bagaimana keadaan hidup kita. Dan apa yang dikatakan di sini, semuanya tidak mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, bahwa setiap kita harus percaya kepada kuasa Tuhan yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita untuk mempercayakannya lebih lagi. Tidak ada masalah yang selalu besar bagi Tuhan, dan tidak ada keadaan yang terlalu sulit baginya. Mari renungkan, apakah kita sungguh percaya Tuhan? Apakah kita tetap mempercayai Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Jadi mari kita renungkan diri kita. Apakah kita ini benar-benar ingin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita ini benar-benar ingin selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Apakah kita ini harus mengandalkan kemanusiaan kita? Atau apakah kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Oleh itu, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, dan biarkan iman kita menjadi jambatan bagi kuasa Tuhan bekerja. Jadi, jangan biarkan kekhawatiran itu selalu membuat kita khawatir. Tetapi marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa segala perbuatan Tuhan itu luar biasa Dia lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh bertahan pada hari ini? Karena Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa saya tidak percaya dalam kehidupan kita? Kita tidak pernah merasa khawatir, betulkah? Saya juga, walaupun kamu nampak, saya harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu memberi sesuatu yang terbaik kepada kita. Saya bercerita dengan pasti Tuhan itu, kita mau bekerja, kita mau Tuhan itu ikut jalan kita. Sampai sejak kita bersedia, dibilangnya kita akan mendarat, dibilangnya. Tapi di waktu mendarat itu pun kami punya kapal begini-gini. Aduh, dalam hati saya, yang penting sudah selamat. Baru dia mendarat macam di gini sejak tuh berjalan syukur Tuhan sudah memelihara. Nah, di waktu kita kekhawatiran itu, apa bilang Tuhan, jangan khawatir, dia bilangnya, sebab saya tetap bersama dengan kamu. Jadi saya pikir kehidupan kita seperti itu. Walaupun kehidupan kita diumbang-ambing oleh dunia ini. Kata seorang hamba Tuhan, dia bilangnya, iblis ini dia bilangnya tidak akan berkata kasar dengan kita, dia bilangnya, tapi dia akan berkata halus saja, dia
sebab itu lebih baik daripada kita ikut Tuhan. Jadi selalu kita ikut pikiran kita. Kita tidak pernah ikut jalan Tuhan. Tapi apabila kita dalam kesusahan, banyak pikiran kita, ini salah Tuhan, ini salah Tuhan, ini kita tidak pernah mengatakan ini salah saya. Tetapi pada malam ini saya ingin mengajak kita semua, walaupun kita di dalam kekhawatiran, walaupun kita di dalam badai, masalah yang membuat kita jauh daripada Tuhan, ingat, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan itu selalu ada untuk kita semua. Jadi kepada kita tahu mungkin sekarang ini supaya Tuhan memelihara hati kita, supaya Tuhan memelihara hidup kita, supaya Tuhan memelihara apapun rencana di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan, yang kata firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bukan melihat apa yang kita buat, tetapi Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari kita berdoa. Berkati firman Tuhan ini, agar firman Tuhan ini menjadi makanan rohani dalam kehidupan kami, agar kami terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap pribadi kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi seorang berkat bagi keluarga kami, pada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas kerjaan kita semua. Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada pemimpin.